Halo teman-teman Ruang Edukasi, bertemu lagi dengan saya Konselor Rakyat. Di sini, di Ruang Edukasi Trita Rasa ini akan memberikan informasi dan edukasi perihal adiksi dan masalah lainnya. Hari ini kita mengunjungi kediaman salah satu pionir dengan slogan Mancing Mania Mantap, yaitu Pak Dudit Widodo. Oke, hari ini saya Konselor Rakyat sudah bersama Pak Dudit Widodo, salah satu idola saya juga di masa kecil saya, Mancing Mania. Mantap. Halo Pak Dudit, gimana kabar Pak Dudit? Alhamdulillah baik-baik. Pak Dudit, kita pengen tanya-tanya sedikit nih terkait dengan rehabilitasi gitu. Nggak keberatan ya Pak Dudit? Nggak apa-apa. Keberatan ya. Pak Dudit, gimana sih pandangan Pak Dudit ini tentang rehabilitasi yang ada di Indonesia sekarang? Jadi saya mengapresiasi sekali itu adanya rehabilitasi di Indonesia. Bahwa rehabilitasi itu kan ada dilakukan sama pemerintah dan swasta. Iya betul. Dan kalau pemerintah memang ada kewajiban, tapi sekarang ada tumbuh-tumbuh beberapa rehabilitasi yang dilakukan sama swasta. Bahwa rehabilitasi itu sangat penting karena ini kita ngelihat ya, narkoba ini benar-benar luar biasa gitu ya. Dia infiltrasinya ke masyarakat tuh benar-benar sangat gencar gitu, bahwa orang yang memang sudah dibekali dari rumah, kamu harus jauh dari narkoba, kamu harus gini-gini. Di rumah tuh kayaknya orang tua tuh udah membekali bahwa narkoba ini berbahaya sekali. Tapi di luar itu juga penjual-penjual itu, pengedar-pengedar itu juga gencar juga, mengiming-iming, memberi pertama gratis segala macam. Nanti kalau sudah kena, baru dia suruh bayar. Berarti awalnya tuh circle pertemanannya itu ya berarti? Ya, circle pertemanan itu yang itu bisa terjadi di mana aja ya. Bisa di sekolah, bisa di pergaulan di lingkungannya, itu bisa ya terjadi di situ. Kalau misalkan Pak Dodit memiliki keluarga yang mempunyai masalah dengan narkoba, Pak Dodit akan rekomendasi nggak untuk anak keluarga itu untuk masuk ke tempat rehabilitasi? Oh sangat. Jadi saya sangat merekomendasi sekali bahwa apabila ada anggota keluarga yang kena, itu satu-satunya jalan ya, minta tolong direhabilitasi. Udah nggak ada obatnya deh, udah nggak ada obatnya. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada teman saya nih, ada teman saya. Dia nggak begitu dekat, tapi saya nggak begitu dekat. Jadi suaminya itu kena, suaminya kena, dia punya anak 2. Nah, terus istrinya tuh di rumah gencar mau ngobatin. Pokoknya ini segala macam. Pokoknya istrinya sadar bahwa suaminya itu kena. Akhirnya istrinya sampai bilang gini, kok nggak bisa sembuh sih? Gua heran banget kok namanya sembuh. Coba saya pakai juga. Nanti kalau saya pakai, saya buktikan bahwa saya bisa sembuh. Istrinya pakai. Dia nyoba supaya belajar untuk sembuh. Ternyata nggak bisa. Jadi dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Nah, ketahuannya itu kenapa? Jadi anaknya 2 ini keleleran. Pas ada saudaranya datang segala macam, kenapa gini-gini? Papa, mama gini. Udah pegang dua-duanya, sama keluarga semua kumpul dipegang, tes urin, benar dua-duanya kena. Dua-duanya mati. Langsung dua-duanya masuk rehab. Baru di situ sembuh dua-duanya. Baru sembuh. Setelah masuk rehab. Sebelumnya tuh dari keluarganya, dari teman-temannya, istrinya ini berusaha untuk nolong si suaminya, nggak bisa sembuh. Sampai istrinya tuh sampai mau berkorban. Itu satu ya. Kedua, ini juga banyak contoh ya. Kayak dia ada institusi, dia tuh kalau mau nangkep bandar, itu harus ada pengguna dulu, baru bisa masuk ke bandar. Kalau mamanya saya mau masuk ke bandar, tapi saya nggak penggunanya tahu ini bahaya ini. Tapi kalau saya ke situ, saya nyoba, saya make segala macam, dia baru percaya. Baru saya diajak ke bandar. Jadi, tapi si spion ini nih,
yang untuk mata-matanya ini nih, setelah si bandar besar ketangkep, dia sendiri nggak bisa sembuh. Ya. Padahal dia rencananya cuma mau nyari ke bandar aja, sampai dia ditangkap, masuk penjara, keluar masuk. Jadi ini benar-benar lingkaran setan yang apa namanya, kalau nggak melalui rehab, ada yang nggak melalui rehab, ada ya mungkin ya 1% kali ya yang bisa sembuh sendiri ya, dibantu orang tua. Kayak ada saudara teman saya, itu anaknya make, itu dikurung di rumah berbulan-bulan, dikurung, dimandiin lah, di ini segala macam. Alhamdulillah bisa sembuh. Tapi ini kan cuma berapa persen, tapi kemungkinan dia kambuh lagi itu ada. Kemungkinan kambuh lagi ada. Kalau case kan banyak, Pak Dodit, yang saya temui kebetulan keluarga ini mau anaknya direhab, tapi mau terima jadi aja. Dia orang tua tidak mau memberikan support dan sebagainya. Karena bagi publik atau masyarakat umum di luar sana itu berpikir kalau narkoba ini adalah hal yang sangat memalukan. Yang akhirnya memang ya udah gue kirim aja anakku nih ke rehab, gue tinggal tunggu di rumah, terima jadi aja, udah sembuh, kirim lagi. Kira-kira menurut Pak Dodit, peran keluarga penting nggak sih untuk membantu si anak ini menjadi pulih kembali, tidak memakai narkoba? Jadi gini ya, peran keluarga itu sangat penting untuk mendukung ya. Narkoba itu bisa kena ke siapapun, mau dia pejabat, kayak mau dia apa, jadi kalau mau keluarga yang kena, gak usah malu, Keluarga bisa sembuh atas dukungan keluarga juga. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Kalau tuh anak dianggap kayak semacam binatang atau sebarang, udah gue titipin lo, ntar saya terima tuh anak udah jadi, nggak mungkin, pasti dia kambuh-kambuh lagi. Jadi harmonisasi di keluarga itu perlu, dan dukungan keluarga supaya anaknya itu bisa, keluarganya itu bisa sembuh, itu perlu sekali dukungan keluarga. Gak bisa itu dilepas, direhab, lepas. Nanti saya pokoknya gimana, udah sembuh, udah balik. Ya itu pasti dia akan kolaps lagi. Jadi nggak mungkin. Jadi untuk keluarga nggak usah malu, karena ini bisa terjadi pada siapapun. Mau dia menteri, kayak anak menteri, kadang-kadang mereka tuh sangat mengeluh, dia diam-diam, boleh diam-diam, tapi di belakang dia harus tetap dukung. Gitu. Jadi dukungan keluarga perlu, nggak boleh dilepas tuh. Wah, kalau dilepas ya kolab lagi. Sama aja ya. Sama aja. Apalagi proses rehabilitasi itu cukup panjang ya. Ya. Oke, Pak Dodit, menurut Pak Dodit mau nggak mempromosikan atau merujuk teman-teman Pak Dodit atau keluarga Pak Dodit untuk yang tadinya tidak mau direhabilitasi menjadi diajak untuk rehabilitasi, atau harus ada paksaan untuk mereka tuh direhabilitasi? Iya, kalau soal itu saya pasti mendukung ya. Ini juga ada kebetulan dulu anggota saya lah, dia bilang, Mas, ini ada keluarga saya anaknya kena. Dia bingung, dia nggak ada biaya. Terus dia tuh setiap hari was-was kalau anaknya ketangkep. Gimana caranya supaya anaknya sembuh? Saya bilang, satu jalan, kalau kamu duit, kamu lapor ke polisi aja. Lapor ke polisi bahwa keluarga saya sakit, tolong jemput. Kalau dia lapor ke polisi, itu dia nggak ditangkap. Kalau dia lapor, baru nanti anaknya itu dimasukkan ke rehab punya pemerintah. Jadi nggak perlu biaya. Tapi kalau mamanya itu disembunyikan terus, itu yang nggak. Jadi waktu mereka tanya sama saya, Mas, ini apa namanya, anaknya kakak saya kena, tapi saya nggak ada biaya. Ini gimana bisa sembuh ya? Kalau saya bilang, kalau mamanya, saya kan bilang, kalau mamanya ke rehabilitasi itu ada fasilitas dijemput. Itu bisa dijemput baru dimasukkan. Tapi kalau itu mungkin ada biayanya. Tapi kalau nggak ada biayanya,
Udah, datang ke kantor polisi, kasih gini. Yang saya dengar itu nggak ditahan karena keluarganya yang melapor. Betul. Nah, terus nanti tinggal main janjian aja. Oke, anak saya di rumah. Datang dibawa karena pasti anaknya berontak nggak mau, pasti. Mungkin datang sendiri juga bisa, untuk biaya gratis juga bisa datang sendiri mungkin ya. Oh, bisa gitu ya? Bisa juga. Oh. Oke, Pak Dodit, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman atau keluarga atau teman Pak Dodit yang mungkin dia masih merasa malu untuk mengungkapkan kalau anggota keluarganya ada yang memakai narkoba, Pak Dodit? Silakan Pak Dodit. Yeah. Jadi ya, untuk sahabat-sahabat angler, apabila ada keluarga yang kena ya, udah jangan malu, udah langsung lapor, bisa juga hubungi beberapa rehabilitasi agar ditangani. Karena untuk kemungkinan sembuh sendiri itu cuma 1%. Tanpa dukungan keluarga, sulit untuk sembuh. Anda keluarga, Anda tahu bagian dari keluarga ada yang kena. Itu satu-satunya jalan, keluarga harus mendukung, diatasi sendiri. Nggak usah malu, karena sekarang banyak teman-teman rehabilitasi, baik pemerintah punya, baik swasta yang punya. Jadi terserah Anda mau masukin kemana, tapi nggak mungkin ya. Kadang-kadang si pengguna sendiri ingin sembuh. Tapi karena dia nggak ada dukungan, nggak tahu caranya, jadi dia ya udah seperti kayak sampah di lautan aja, kemana-mana nggak ada yang ngambil. Saya rasa gitu aja tuh. Sip. Terima kasih banyak Pak Dodit. Bener tuh kata Pak Dodit. Kalau kalian memiliki keluarga atau kerabat yang memiliki masalah dengan adiksi, nanti gua taruh kontak personnya di kolom deskripsi sama caption. Karena Trita Rasa siap membantu menangani masalah tersebut. Sekian dari saya, Konselor Rakyat. Sampai ketemu lagi di pertemuan di ruang edukasi Trita Rasa dengan tema yang lebih menarik di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.